Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa dalam satu Trinitatis hari ini dalam suasana sukacita. Dan topik kita adalah jangan menghujat Roh Kudus. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Walaupun kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau satu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan tidak suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak diikat dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada Markus 3 ayat 20 sampai 35 ini kita akan melihat tentang jangan menghujat Roh Kudus. Kisah ini diawali sesungguhnya ketika Yesus setelah memanggil ke-12 murid, kemudian melakukan mujizat-mujizat. Banyak orang yang menjadi mendengar keadaan itu dan tertarik untuk disembuhkan oleh Yesus, merasa tertarik untuk melihat Yesus. Sehingga suatu hari dia masuk ke sebuah rumah, Yesus masuk ke sebuah rumah, banyak orang berbondong-bondong datang, penuh rumah tersebut, sehingga dikatakan sampai makan pun dia tidak sempat lagi. Keadaan ini mengkhawatirkan kepada keluarga Yesus dan mengatakan dia harus diambil atau dibawa pulang karena memang kalau tidak dia akan sakit. Artinya keluarga Yesus memiliki kekhawatiran kepada Yesus, di mana apabila terus dilakukannya dia akan sakit. Dan ketika dalam keadaan demikian, para orang Farisi dan ahli Taurat mencoba untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa ketika Yesus menyembuhkan tersebut menggunakan kuasa Beelzebul. Beelzebul merupakan adalah setan ataupun iblis. Dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan itu dengan kuasa iblis, sehingga jangan dipercayai. Kemudian Yesus menerangkan
bahwa tidak mungkin kalau ada rumah terpecah bisa menjadi utuh. Dan tidak mungkin iblis mengusir iblis, karena mereka akan menjadi terpecah. Yesus menerangkan bahwa kesembuhan yang dibuatnya merupakan kesembuhan daripada Allah. Dan pada firman Tuhan hari ini diingatkan oleh Yesus kepada orang-orang di sekitarnya melalui sebuah ilustrasi tersebut, agar mereka sadar memang bahwa keselamatan ataupun kesembuhan yang diberikan oleh Yesus merupakan kuasa daripada Allah. Pada ayat 28, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan." Yesus mengatakan sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia, artinya apa yang dilakukan, hujat yang dilakukan manusia akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah oleh karena berbuat dosa kekal. Ini merupakan sebuah pernyataan Yesus yang secara langsung kepada orang-orang Farisi, pada ahli-ahli Taurat yang berkata tentang bahwa dia menyembuhkan menggunakan kuasa Belzebul. Dalam ayat 38 sangat jelas dikatakan, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Kalimat yang dinyatakan sebagai kerasukan roh jahat, itulah alasan mengapa Yesus mengatakan bahwa setiap dosa yang dibuat manusia bisa diampuni kecuali menghujat daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat apa itu sebenarnya menghujat roh, kita perlu untuk memahaminya. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata blesemeo. Blesemeo adalah menfitnah, mengumpat, mengutuk, menghina. Blesemeo adalah menfitnah, mengumpat, mengutuk, menghina Roh Kudus. Sangat jelas. Artinya diungkapkan melalui kata-kata. Kalau ada mengumpat berarti dari kata-katanya dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu di sesuatu yang tidak baik. Kemudian mengumpat, memfitnah seperti yang dilakukan oleh para Farisi tersebut, mengatakan bahwa itu adalah kuasa Belzebul, padahal itu adalah kuasa roh, kuasa Tuhan. Mengutuk, menghina. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa begitu penting mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa menghujat roh adalah menjadi tidak beroleh keselamatan, tidak bisa diampuni dosanya. Karena memang Roh Kudus masuk ke dalam ketritunggalan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ketika kita menghujat roh, sesungguhnya sudah menghujat ketiga-tiganya. Ketika kita tidak percaya kepada roh, maka kita tidak percaya kepada ketiga-tiganya. Dan pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menerangkan tentang peran Roh Kudus, mendidik, mengarahkan, menghibur, dan menuntun kepada kebenaran. Artinya ketika kita tidak percaya kepada roh, mana mungkin kita bisa memahami Kristus Yesus. Apabila kita menghujat kuasa daripada roh, yang pasti itu akan mendapatkan kesulitan untuk memahami dan mengerti kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Itulah menghujat roh. Oleh karena itu, ketika dikatakan oleh Yesus Kristus di sini, siapa menghujat roh? Artinya bagi orang yang tidak percaya kepada roh, maka dia tidak akan mungkin memahami keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, yang sudah diperbuat oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus demi keselamatan kita. Ada berbagai tafsiran-tafsiran yang mengatakan tentang menghujat roh. Ada yang mengatakan bahwa perkataan ini dinyatakan Yesus sampai kepada kematian Yesus. Artinya setelah Yesus mati, maka menghujat roh pun bisa diampuni. Ternyata kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, tidak ada batasan waktu di sana. Yang dikatakan adalah menghujat roh. Dari dulu sampai sekarang, artinya siapa menghujat roh, dia akan menjadi sulit diampuni, tidak bisa diampuni dosa-dosanya.
Yang kedua, ada juga orang mengatakan bahwa ketika dikatakan menghujat roh ini adalah tindakan yang dilakukan sampai akhir hayat, merupakan tindakan aktif untuk menolak pekerjaan Roh Kudus, adalah tindakan yang jahat. Artinya di dalam pemahaman mereka bahwa menghujat roh itu merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan secara terus-menerus sampai kepada akhir hayat. Maka itulah yang menjadi menghujat roh. Dan yang ketiga, pandangan yang ketiga mengatakan menghujat roh adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kemudian pada perjalanan kepercayaan keberimanan kita menjadi murtad, menyangkal Tuhan, dan menjadi tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah yang menghujat roh. Dari ketiga pemahaman ini, yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa tindakan aktif yang menyangkal kuasa roh, meski banyak mengalami berbagai mujizat, itu yang diceritakan oleh Yesus pada firman Tuhan. Menghujat roh adalah meski sudah banyak mendapat mujizat, meski sudah banyak memahami tentang kuasa-kuasa kesembuhan, meski sudah banyak mendapat pengajaran tentang ajaran Kristus Yesus, namun mengeraskan hati untuk mengatakan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah tindakan yang menghujat roh. Meski sudah banyak malah mendapatkan hal-hal yang menjadi kuasa-kuasa Allah dalam kehidupannya, namun tetap mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Oleh karena itu, menghujat roh adalah meniadakan peran Allah di dalam hidupnya dan menjadikan hidupnya berpatokan kepada keinginannya sendiri, kepada pemikirannya sendiri, menganggap apa yang diperbuat oleh Allah tidak ada apa-apanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam upaya ini Yesus mau mengingatkan, meskipun apa yang diperbuat Yesus di dalam meyakinkan orang Farisi, dalam penyembuhan, di dalam berbagai hal, maka mereka tidak akan percaya. Karena apa? Mereka tidak melihat ataupun memahami peran roh di dalam Yesus Kristus. Itu adalah tindakan menghujat roh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita dah masuk dari pemahaman tadi, blasphemeo adalah memfitnah, mengumpat, mengutuk, menghina, maka orang yang mengumpat, menghujat, memfitnah, mengutuk tindakan-tindakan roh, dia akan sulit diampuni. Bahkan dikatakan, tetapi apabila orang menghujat roh, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya. Karena memang ketika seorang menghujat roh, dia sudah menyangkal Allah, menganggap tidak ada peran Allah, menganggap kuasa dirinya ataupun kekuatan pribadinya lebih besar daripada peran Allah. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah sesungguhnya pada firman Tuhan kali ini. Ketika orang sudah mendengarkan tentang peran apapun apa yang harus diperbuat seseorang untuk menghindari menghujat roh, Yesus melanjut pada ayat 31 sampai 35. Ketika Yesus dikatakan bahwa orang tuanya ada, ibumu ada di luar. Karena memang pesan itu disampaikan oleh orang tuanya. Tapi Yesus mengatakan, saudaraku dan saudariku adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa dirinya itu, meskipun dipandang orang adalah sebagai manusia, dirinya sesungguhnya adalah yang menyampaikan kehendak Allah, yang menyampaikan maksud Allah di dalam kehidupan mereka. Tugas yang dilakukan Yesus merupakan tugas Allah sebagai Allah yang membawa keselamatan, pemulihan, kesembuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengatakan dengan tegas bahwa siapakah ibu dan siapakah saudaraku? Ia melihat kepada orang banyak di sekelilingnya itu dan berkata, ibuku dan saudara-saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku.
Artinya, lakukanlah kehendak Allah di dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi saudara daripada Yesus Kristus. Lakukanlah kehendak Allah. Jangan sangkal roh. Biarlah Tuhan memberikan sebuah pemahaman dan penerangan yang benar, pengenalan yang benar, penguatan di dalam pemahaman kita kepada Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada tema kita adalah jangan menghujat roh. Maka tindakan menghujat roh adalah tindakan memfitnah, tindakan yang mengutuk, menghina, dan mengumpat kepada kuasa roh. Ketika roh bekerja, terima dan biarlah pengenalan kita menjadi semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimanakah menghujat roh? Ketika kuasa Roh Kudus ada terjadi dan kita mengatakan itu adalah tindakan daripada roh-roh lain, maka adalah tindakan menghujat roh. Ketika kita menyangkal kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, pada roh sudah memperkenalkan kepada kita, itu adalah tindakan menghujat roh. Ketika kita meninggalkan Yesus Kristus dan kita percaya kepada ilah lain dan juga menggunakan kekuatan, mengandalkan kekuatan kita, itu adalah tindakan menghujat roh. Hiduplah sebagai orang yang percaya dan berpegang teguh kepada iman kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih karunia Allah, tidak menjadi menghujat roh, namun mengimaninya, menghidupinya. Karena bersama Tuhan, ketika kami melakukan kehendak Tuhan, kami adalah menjadi saudara-saudara Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.